Halo semua, selamat datang di channel YouTube Resep Rongpuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian paling tricky atau mendebarkan saat membuat bolu gulung adalah ketika kita menggulung bolunya. Nah, gimana caranya supaya gulungannya nggak retak atau kulitnya nggak terkelupas? Ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya supaya nggak ketinggalan step by stepnya. Dalam wadah yang bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh suhu ruang. Lalu masukkan 50 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh vanili cair, boleh pakai yang bubuk. Jangan lupa tambahkan cake emulsifier, saya pakai SP sebanyak 7 gram. Mixer semuanya dengan kecepatan bertahap, dimulai dengan kecepatan rendah lalu kecepatan tinggi sampai menjadi adonan yang berwarna putih pucat, mengembang kental berjejak. Lamanya nge-mixer bervariasi tergantung mixer masing-masing. Nah, kalau sudah kental berjejak, hasilnya seperti ini. Saat mixer kita angkat, maka akan terbentuk lapisan yang menyerupai pita di atas adonan. Selanjutnya masukkan bahan kering terdiri dari 50 gram tepung protein sedang, 10 gram susu bubuk, 10 gram maizena. Ketiga bahan kering ini diayak supaya mudah tercampur dalam adonan dan nggak bergerindil. Aduk dulu menggunakan pengaduk mixer supaya tepungnya nggak berterbangan saat mixernya dinyalakan. Mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur aja, jangan lama-lama. Jadi pada dasarnya membuat bolu gulung ini tidak jauh berbeda dengan membuat cake pada umumnya. Kebanyakan menggunakan metode all-in-one, kali ini saya menggunakan metode sponge cake. Oke, ini sudah cukup tercampur. Selanjutnya akan kita masukkan 80 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Konsistensi margarinnya seperti ini ya, tidak terlalu cair, jadi masih cukup kental. Masukkan secara perlahan ke dalam adonan. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya kurang sedikit nyaman didengar karena ini lagi sedikit flu ya. Sebelum mixernya dinyalakan, bisa diaduk dulu menggunakan pengaduk mixer secara perlahan, baru kemudian nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah sebentar aja, hanya dalam hitungan detik, jangan lama-lama, karena selanjutnya pengadukan akan diteruskan menggunakan spatula. Kalau ada yang tanya, kenapa sih mengaduknya nggak boleh lama-lama? Ya tujuannya supaya adonan yang sudah mengembang nggak kembali kempes karena proses pengadukan. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan nggak ada margarin cair yang mengendap di dasar wadah. Setelah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini, cukup kental. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dikasih alas baking paper. Bagian pinggir loyang tidak perlu dioles margarin. Ukuran loyang yang saya gunakan adalah 22 x 26 x 4 cm. Saya sesuaikan dengan oven yang saya punya. Kebetulan oven yang saya gunakan kapasitasnya 28 liter. Ratakan adonan ke setiap sudut loyang, kemudian tepuk-tepuk samping loyang seperti ini. Lalu hentakan loyangnya beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Panggang adonan dengan suhu oven 190 derajat Celcius selama 16 menit. Di awal panggangan saya taruh di rak paling bawah. Ini setelah 5 menit dipanggang, penampilannya seperti ini. Kemudian ini setelah 10 menit dipanggang, permukaannya mulai kecoklatan. Di menit ke-12 saya pindahkan loyangnya ke rak tengah. Tampilannya seperti ini, sudah semakin kecoklatan. Lanjutkan memanggang sampai matang. Jadi saat memanggang betul-betul harus ditunggu ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Bolu gulungnya sudah matang. Hentakan loyangnya beberapa kali. Sisir bagian samping-sampingnya supaya bolu gulungnya mudah terlepas dari dalam loyang. Kemudian langsung balikan loyangnya. Saya gunakan serbet makan yang bersih dan kering untuk menggulung bolu gulungnya. Beberapa teman ada yang menggunakan kertas roti untuk menggulung bolu gulung, tapi saya lebih nyaman menggunakan serbet makan. Lepaskan kertas rotinya secara perlahan supaya bolu gulungnya enggak rusak. Untuk memudahkan saat menggulung, bagian awal gulungan kita tekan-tekan sedikit seperti ini, ditekan perlahan aja untuk membentuk pola gulungan.
Saat menggulung adonan, pastikan posisi badan kita sejajar dengan bolu gulungnya supaya hasil gulungannya lurus, enggak miring-miring. Gulung dengan hati-hati dan perlahan, jangan terburu-buru. Gulungan yang pertama ini adalah untuk membuat pola gulungan. Dan tentu saja bolu gulung ini digulung saat kondisi masih panas. Kalau sudah tergulung seperti ini, selanjutnya kita diamkan beberapa saat sekitar 3 menit sambil kita siapkan bahan isiannya. Untuk isiannya saya sudah punya selai stroberi, saya beli di minimarket terdekat. Sebelum digunakan, aduk-aduk dulu sebentar supaya konsistensinya lebih halus dan mudah diaplikasikan di permukaan bolu gulung. Nah, ini dia bagian yang mendebarkan saat membuka gulungan. Tapi ini hasilnya cantik banget, nggak retak sama sekali dan juga nggak terkelupas. Ini kondisinya masih hangat, buka gulungannya secara perlahan supaya hasil gulungannya nggak rusak. Pelan-pelan aja ya teman-teman, jadi betul-betul harus hati-hati. Bagian pangkal gulungan akan kita isi dengan selai stroberi yang cukup tebal dan cukup banyak. Karena ini ada lekukan ya, jadi harus terisi oleh bahan isian supaya gulungannya nggak berlubang atau nggak bolong. Sedangkan untuk bagian permukaan lainnya kita oles selai stroberi tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena fungsinya untuk merekatkan gulungan. Nah, kalau dikasih selai stroberi terlalu tebal, nanti gulungannya akan goyang. Kalau teman-teman mau pakai isian buttercream, harus tunggu bolu gulungnya dingin dulu ya, baru digulung. 1 cup selai stroberi tadi masih bersisa setengahnya, bisa kita simpan untuk nanti. Selanjutnya gulung kembali adonan dengan hati-hati. Nah, karena tadi kita di awal sudah membuat pola gulungan, jadi saat menggulung yang kedua kali akan terasa lebih mudah. Gulung dengan hati-hati, kemudian kita balik mengarah ke badan kita, dan kita akan rekatkan atau kita akan padatkan gulungannya menggunakan scraper dengan cara menarik bagian bawah serbet makan seperti ini ya teman-teman. Bagian bawahnya ditarik dan bagian bolu gulungnya ditekan menggunakan scraper dengan hati-hati supaya gulungannya padat. Selanjutnya rapikan gulungannya, lalu kita diamkan di dalam suhu ruang selama 1 jam sampai bolu gulungnya betul-betul dingin. Mau ditaruh di dalam kulkas juga boleh ya teman-teman. Bagi saya menggulung adonan menggunakan serbet makan terasa lebih mudah dibandingkan menggunakan kertas roti. Teman-teman boleh pilih cara yang mana aja. Oke, ini dia teman-teman, bolu gulungnya sudah dingin, sudah set dan sudah merekat dengan baik gulungannya. Kita bisa buka serbet makannya, tetap dengan hati-hati ya, karena kita belum tahu nih dalamannya seperti apa. Apakah gulungan yang kedua bikin bolu gulungnya retak atau terkelupas, ataukah baik-baik aja? Kita lihat ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya, gulungannya tetap rapi dan cantik. Sekarang bolu gulungnya sudah siap untuk dipotong sesuai selera. Satu resep ini bisa menghasilkan 11-12 potong tergantung ketebalan yang diinginkan. Sekarang mari kita potong bolu gulungnya, gunakan pisau yang tipis dan tajam supaya hasil potongannya rapi. Jangan lupa siapkan tisu untuk membersihkan pisau setiap kali setelah memotong supaya hasil potongannya bersih, nggak belepotan dengan bahan isian. Ini dia teman-teman hasil potongannya. Bolu gulungnya cakep banget, pori-porinya juga halus, kemudian hasil gulungannya juga enggak bolong karena tadi di bagian pangkal gulungan kita isi dengan selai stroberi yang lebih banyak dan lebih tebal. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagian samping gulungan. Nah, tadi kita menggulungnya sejajar dengan badan kita, jadi hasil gulungannya juga rata, enggak miring-miring. Selain itu, bagian pinggirnya ini juga masih lembab, enggak kering, sehingga hasil gulungannya di bagian pinggir enggak retak. Jadi, untuk membuat bolu gulung itu, suhunya harus tepat, waktu memanggangnya juga harus tepat. Kalau memanggang terlalu lama dengan suhu yang terlalu tinggi, maka hasil gulungannya akan retak karena bolu gulungnya terlalu kering. Tapi kalau suhunya terlalu rendah dan memanggangnya kurang waktu lama, maka permukaan bolu gulungnya akan lengket dan mudah terkelupas.
Jadi memang harus banyak latihan ya teman-teman, sehingga kita bisa tahu berapa suhu yang tepat dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kematangan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Perongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.